dari hati kami yang terdalam Tuhan, bahwa Engkau Yesus yang memaniskan jiwa kami. Pada saat kami ada masalah, Engkau ada di situ sebagai penghibur. Pada waktu kami kehabisan energi, Engkau ada di situ dan memberikan kekuatan. Pada waktu kami kehilangan pengharapan, Engkau menambahkan iman kami. Sungguh manis rasanya hidup bersama-sama dengan Engkau. Oleh karena itulah kami cinta Engkau Tuhan. Kami cinta mati terhadap Engkau Tuhan. Terima kasih. Dan saat ini lebih khusus lagi Engkau memberi kesempatan kepada kami untuk mendengar firman-Mu sebagai petunjuk-petunjuk langkah yang harus kami tempuh. Ini juga merupakan salah satu bukti bahwa Engkau memang sangat memaniskan hidup kami. Puji dan syukur buat kuasa kasih-Mu. Urapan-Mu turun atas firman-Mu, hamba-Mu dan seluruh umat-Mu. Dan kami akan disegarkan olehnya. Puji dan syukur buat kasih setia-Mu Tuhan. Haleluya. Semua yang yakin akan diberkati oleh Tuhan katakan amin, amin. Nah, puji Tuhan. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada Gembala Bapak Ibu yang memberi kesempatan untuk saya ada bersama-sama. Walaupun saya tidak hadir kalau minggu-minggu yang lain secara fisik, tetapi kami hadir secara roh. Karena kami mengikuti ibadah di jam 6 pagi lewat online. Dan itu semuanya sungguh sangat luar biasa. Ya, kita akan melanjutkan tema bulan Juli, yaitu yang disebut sebagai bulan keluarga. Dan tema yang dipilih kali ini itu sukacitaku adalah sukacitamu. Sukacitaku adalah sukacitamu. Saya sangat khawatir banyak nanti pengkhotbah itu agak kebingungan juga. Ini temanya kok aneh. Sukacitaku, sukacitamu. Tetapi itu sebenarnya merupakan cerminan yang seharusnya terjadi di dalam kehidupan keluarga. Oleh karena itu, saya akan ajak Bapak Ibu membaca ayatnya yang ada dalam kitab Filipi pasal 4 ayat yang keempat. Dikatakan sebagai berikut, bersukacitalah selalu dalam Tuhan, sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Biarkan kelembutan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Jangan khawatir tentang apapun juga, namun dalam segala sesuatu nyatakan keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan serta ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala pengertian akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus. Nampak sejenak ayat ini tidak ada kaitannya dengan keluarga. Tetapi saya ingin sedikit memberikan ulasan ya kenapa ayat ini dipilih dan temanya seperti itu. Pemikirannya begini, jikalau keluarga itu penuh sukacita, pasti di tengah-tengah keluarga itu ada kelembutan. Tidak ada bentak saling membentak, tidak ada perkelahian, tidak ada tuduh menuduh. Karena suasananya memang sukacita. Dan suasana sukacita itu membuat kehidupan bersama dalam keluarga itu sangat indah. Dan bukan hanya sampai di situ. Di mana ada sukacita, di situ tidak ada kekhawatiran, sekalian. Amin. Pernah ada di antara Bapak Ibu yang sementara senang bersukacita,
tetapi tetap khawatir besok mau makan apa ya. Pasti tidak, bukan? Dan itu seperti terlupakan, tetapi memang itulah sukacita itu cerminan daripada iman. Puji Tuhan. Dan di mana ada sukacita sekalian dan kesadaran bahwa sukacita dari Tuhan, maka itu akan membuat kita itu akrab dengan Tuhan dan akan sering menyembah, mengagungkan Dia. Akibatnya damai sejahtera Kristus itu akan terus menyertai kita semuanya. Dan kalau damai sejahtera Kristus itu ada di tengah-tengah keluarga, pasti semuanya betah di dalam rumah. Jadi rumah bukan hanya sebagai hotel, tetapi rumah tempat untuk bercengkrama, karena di situ ada sukacita, ada damai sejahtera. Oleh karena itulah sukacita itu merupakan sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan. Pada kesempatan ini saya akan bagi 3 pokok pikiran berkenaan dengan tema di atas. Yaitu yang pertama, impian keluarga. Yang kedua, sukacita sebagai standar kebahagiaan. Dan yang ketiga, cara untuk menghadirkan suasana sukacita dalam keluarga. Saya rasa ini 3 pikiran yang dahsyat, dan kalau kita ikuti, kita akan melihat bagaimana berkat itu akan mengalir di dalam kehidupan kita semuanya. Ya, kita langsung aja masuk yang pertama, impian keluarga. Saya sangat meyakini pada waktu kita pacaran untuk mempersiapkan membentuk sebuah rumah tangga, pasti yang kita impikan, yang kita cita-citakan, rumah tangga kita adalah rumah tangga yang penuh sukacita, kebahagiaan, damai sejahtera, tidak ada perkelahian, tidak ada pukul-memukul, tidak ada bentak-membentak, dan tidak ada hubungan satu dengan yang lainnya di silent sampai berbulan-bulan. Kemudian almari es menjadi mediator untuk berkomunikasi. Kalau istri mau butuh uang, ditulis, kemudian ditempel di almari es, aku butuh uang. Kemudian suami karena tidak senang juga untuk berbicara, langsung dia menulis, ambil di laci. Itu seringkali terjadi loh sekalian. Tetapi kok di situ ada sukacita, saya yakin mediatornya ada bukan almari es, tetapi senyuman yang selalu terpancar dari kehidupan kita sehari-hari. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, impian keluarga, yaitu memiliki keluarga bahagia, merupakan cita-cita atau impian setiap orang. Amin. Ya. Tetapi harus diakui, banyak keluarga yang tidak dapat mencapai cita-cita tersebut. Tidak. Bahkan ada keluarga-keluarga yang dibina, pacarannya dah bertahun-tahun, ya sampai 3-4 tahun, tetapi waktu diteguhkan 3 bulan bubar. Karena pada waktu pacaran kan belum tinggal serumah, jadi belum tahu watak masing-masing itu seperti apa. Belum tahu kalau ternyata pasangannya suka memukul atau suka mencubit. Kalau memukul pasti suami memukul istri, kalau mencubit adalah istri yang mencubit suami. Tetapi setelah 3 bulan, wah ternyata semuanya terbongkar dan wah enggak bisa aku hidup seperti ini. Sebelum terlanjur lebih jauh, lebih baik kita pisah aja. Itu banyak loh sekalian. Oleh karena itu kita perlu waspada. Mengapa semuanya itu bisa terjadi? Pasti banyak penyebabnya. Kita tidak akan membahas penyebabnya. Tetapi hari ini kita akan membahas yaitu bagaimana membangun sukacita dalam keluarga kita. Jadi masalah itu kita jauhkan aja.
tetapi kita memandang ke depan yang lebih positif. Supaya demikian maka kita betul-betul menikmati keluarga kita. Sukacitaku adalah sukacitamu. Itu harus menjadi semboyan setiap keluarga. Kalau suami memiliki semboyan seperti itu, pasti dia tidak membuat istri susah. Karena dia selalu berusaha istrinya dibuat senang. Dan demikian juga sebaliknya. Itu sudah pasti sekalian. Di dalam ikrar ya nikah, kalau Bapak Ibu masih ingat, yaitu mempelai mengucapkan baik di masa susah maupun senang, kaya atau miskin, sehat atau sakit, aku tetap mengasihi engkau. Ini berbicara tentang yaitu masalah kesatuan dan sepenanggungan. Kesatuan dan sepenanggungan. Jadi kalau suami senang, istri senang, anak-anak senang. Kalau istri senang, suami senang, anak-anak senang. Anak-anak senang, orang tua ikut senang. Itu sepenanggungan. Bukannya suami senang-senang, istrinya nangis-nangis. Bukan seperti itu. Itu banyak. Ya, tetapi pasti tidak ada di sini. Di sini semuanya baik-baik. Puji Tuhan. Kita harus berbicara positif lah sekalian. Kalau sampai ada, ya bertobatlah begitu. Sebab itu sesuatu yang mesti kita jauhkan dari kehidupan kita. Supaya demikian maka Kristus tercermin di dalam kehidupan rumah tangga kita. Ada satu pasangan hidup lah sekalian, yaitu suami. Kita coba injili dia, tetapi dia katakan, ya aku percaya sama Yesus. Kemudian kami ajak, ayo ke gereja. Enggak. Setelah kita dalami, kita tanya, ya itu pertanyaannya diatur sedemikian rupa sehingga dia tidak merasa diinterogasi, ketahuanlah. Karena istrinya tidak menjadi berkat di tengah-tengah rumah tangga itu. Dan itu masalah. Oleh karena itu kita mesti hati-hati di dalam kehidupan ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, sukacita sebagai standar kebahagiaan. Tadi saya sudah sedikit uraikan tentang ayat teksnya, maka bila ada sukacita dalam keluarga itu, pasti di situ ada kelembutan, di situ ada kasih, di situ tidak ada pertengkaran, perselisihan yang berkepanjangan. Kalau ada masalah, pasti didiskusikan dengan kepala dingin, itu pasti. Dan kemudian disitulah kita bisa melihat kehadiran Tuhan di dalam kehidupan rumah tangga itu. Karena apa? Rukun. Dan firman Tuhan mengatakan, kalau ada 2-3 orang selalu sepakat, maka Tuhan itu akan memberkati kita. Doa-doa kita akan didengar. Akibatnya damai sejahtera itu menjadi bagian hidup kita. Nah, sukacita sebagai standar kehidupan. Jadi kalau saat ini ada di antara kita yang setiap hari antara sukacita dan pertengkaran, itu lebih banyak pertengkarannya. Mari kita akan berdiam diri dan merenungkan, kenapa ya kok seperti ini? Kemungkinan di situ keakuan masing-masing itu masih sangat kuat, sehingga mau menang sendiri, dan itu tidak akan pernah jadi sekalian. Oleh karena itu marilah kita akan menjadikan sukacita sebagai standar. Mengapa sukacita keluarga itu begitu penting? Sukacita itu berbicara tentang kebahagiaan. Sukacita itu berbicara tentang keharmonisan. Sukacita itu berbicara tentang kekompakan.
Dan sukacita itu berbicara tentang kepuasan. Sehingga tidak ada dalam keluarga yang mengatakan aku menyesal menikah dengan dia. Tidak taunya seperti itu orangnya. Tetapi dia akan mengatakan, oh puji Tuhan aku tidak salah pilih. Karena di situ mendapatkan satu kepuasan seperti yang diharapkan selama ini. Sukacita berbicara tentang kesehatan. Kalau kita penuh sukacita, saudara sekalian, di dalam keluarga tidak ada anggota keluarga yang stres. Dan kalau tidak ada keluarga yang stres, semuanya sehat. Amin. Iya, itu pasti saudara sekalian. Oleh karena itu, kalau bila di keluarga-keluarga itu banyak yang sakit-sakitan, kemungkinan stres semuanya. Kalau kemungkinan stres berarti tidak ada sukacita. Amin. Oh, tidak ada yang amin. Iya. Ini memang kenyataan seperti itu sekalian. Oleh karena itu marilah kita akan introspeksi diri. Supaya dengan demikian maka semua anggota keluarga itu ada rasa kangen yang begitu kuat sehingga selalu ingin bertemu. Waduh, rasanya kalau tidak ketemu tuh kok seperti ini. Dan maunya ketemu terus. Maunya bercengkrama terus. Karena disitulah dia mendapatkan sesuatu yang indah adanya. Sukacita berbicara tentang damai sejahtera. Ini pasti sekalian. Oleh karena itu keluarga harus dapat menghadirkan suasana sukacita di tengah-tengah keluarga. Harus. Pernah enggak Bapak Ibu berpikir bagaimana ya supaya seluruh anggota keluarga saya ini penuh dengan sukacita? Pernah dibicarakan tengah-tengah keluarga? Enggak ya? Biasanya ya mengalir aja lah, apa yang jadi terserah Tuhan, begitu kan? Iya, enggak bisa loh sekalian. Itu harus menjadi pembahasan dalam keluarga sehingga keluarga itu ada satu kekompakan sehingga semuanya bisa menikmati sukacita yang dari Tuhan. Kalau tidak loh sekalian, kita akan hidup di neraka dunia. Dan repotnya sebagai orang Kristen itu tidak boleh cerai. Padahal di situ kita seperti seperti dipanggang di atas api. Tetapi tidak boleh cerai, serba salah bukan? Oleh sebab itu daripada kita dalam kondisi yang seperti itu menerus, ayo lebih baik kita bangun sukacita, amin. Supaya kita semuanya bisa menikmati kehidupan rumah tangga kita dengan lebih baik lagi. Dan nama Tuhan akan dipermuliakan. Firman Tuhan mengatakan begini, di dalam firman Allah yang hidup, hati yang gembira bagaikan obat yang manjur, tetapi semangat yang patah membuat orang sakit. Saya mau tanya, siapa yang pernah di tengah-tengah anggota keluarga saudara, satu hari saudara sudah malas berbuat apa-apa? Tidak usah angkat tangan ya. Saya meyakini sekalian, kalau itu terjadi karena mungkin saudara tidak dipercaya oleh pasangan hidup saudara. Udah kerja mati-matian, masih dicela terus. Akhirnya patahlah semangatnya. Dah, lebih baik aku tidak berbuat apa-apa. Biar ngerasain dia. Tidak bisa loh sekalian. Padahal kok di situ ada sukacita, maka di situ ada semangat juang yang tinggi. Di mana ada sukacita, di situ ada gairah untuk maju dan berkembang. Di mana sukacita, kita akan berusaha mencapai impian-impian yang memang selama ini kita impikan. Dalam Nehemia pasal 8 ayat 11 katakan, sukacita dari Tuhan adalah kekuatanmu. Itulah, oleh karena itu marilah sekalian dalam situasi kondisi dunia yang semakin tidak karuan, ekonomi semakin lemah, sedangkan harga barang semakin meningkat. Kalau kita ada sukacita, maka kita akan disuplai energi surgawi untuk mengatasi dan berjuang di tengah-tengah kesulitan ini. Mau? Ya, itulah yang mesti kita bangun dalam kehidupan keluarga kita. Sukacita itu akan membuat kita tetap sehat dan kuat secara fisik, mental, dan roh kita
sehingga kebahagiaan selalu hadir dalam keluarga. Puji dan syukur buat kuasa Tuhan yang sangat indah untuk kita. Yang ketiga sekalian, cara untuk menghadirkan sukacita dalam keluarga. Ini penting karena ini kuncinya. Jadi kalau kita pegang kuncinya ini dan kita melakukannya, maka di situ kita akan menikmati berkat yang tersedia. Paulus berkata dalam Pertama Korintus 13 ayat 4-8 ya. Katakan begini, kasih itu bersabar dan pemurah hati. Kasih itu tidak cemburu, tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Tidak melakukan yang tidak pantas, tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mudah marah, tidak memperhitungkan kesalahan orang lain, tidak bersukacita atas ketidakbenaran, melainkan bersukacita bersama kebenaran. Ayat ini sangat menarik loh sekalian. Dan semuanya apa yang diuraikan dalam ayat ini itu semuanya dikandung di dalam yang namanya kasih. Oleh karena itu kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri. Kalau kasih Kristus ini sudah sirna dari kehidupan suami istri, ya ibaratnya itu kita sedang ada di dalam ujung kehancuran. Karena kalau kita mau jujur setelah kita menikah, tahu karakter latar belakang pasangan kita, sudah butuh kesabaran enggak? Halo? Siapa yang enggak butuh kesabaran angkat tangan? Wah, enggak ada satupun, berarti semua butuh sabar. Sabar menghadapi siapa? Pasangan hidup. Amin. Amin. Seperti itu kondisinya. Dan di situ perlu kemurahan hati. Ibu-ibu kalau punya suami kikir, kira-kira senewen enggak ya? Semuanya dicatat dan nanti setelah diberikan diminta daftar. Jadi dihitung lagi, dipakai untuk apa aja. Kemungkinan sang istri dah lebih baik aku kerja aja, enggak usah minta kamu. Dan lain sebagainya. Dan saya tidak akan menguraikan bagian ini sekalian nanti, jadi saya meninggalkan tema yang seharusnya, tetapi renungkanlah ayat-ayat ini. Kasih itu harus menjadi dasar kehidupan rumah tangga sampai kapanpun. Kalau kita mengatakan pada pasangan kita, aku mengasihi engkau, itu jangan diucapkan hanya pada waktu masih pacaran. Sampai nanti jadi kakek nenek itu tetap dikatakan walaupun dalam hati, tetapi diwujudkan dalam perbuatan. Karena ada orang-orang yang karena karakternya atau karena kepribadian sekalian untuk mengucapkan I love you itu tidak mau, tetapi dia melakukannya. Tidak semuanya. Saya tidak pernah mengatakan pada istri saya I love you, Tidak pernah. Tanya sama dia, tidak pernah. Dia pun juga tidak pernah mengatakan sama saya. Jadi klop. Sudah, aku udah katakan tadi. Tetapi itu kita wujudkan di dalam perbuatan sehari-hari. Sehingga dia merasa, ya inilah yang memang dibutuhkan dalam kehidupan keluarga. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, di dalam Korintus tadi sudah dikatakan dari ayat 7, kasih itu tahan menanggung segala sesuatu, mempercayai segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, dan sabar menanggung segala sesuatu. Kasih itu tidak pernah berakhir. Wow, luar biasa itu. Kasih ini akan kita bawa sampai ke surga sekalian.
Oleh sebab itu kalau kita sampai kehilangan kasih sementara kita di dunia, itu namanya kronis. Kalau itu kanker sudah stadium akhir. Jadi kita mesti hati-hati. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kasih itu diamalkan oleh istri? Karena dalam kitab Efesus diajarkan sekalian pasal 5 ayat 22 dan 23, terjemahan VMD dikatakan begini, hai istri, relalah melayani suamimu sama seperti Tuhan. Karena suami itu adalah kepala dari istri, sama seperti Kristus kepala gereja. Gereja adalah tubuh Kristus dan Kristus penyelamat tubuh. Hai istri-istri, pada waktu kita menjalankan tugas kita sebagai fungsi ibu rumah tangga, diawali dengan ngomel, diakhiri dengan ngomel, siapa? Ada? Berarti kita tidak menjalankan fungsi kita. Kita tidak mengamalkan kasih itu kepada keluarga kita. Sebaliknya, kalau kita bisa melakukan semuanya dengan penuh sukacita, itu akan memberikan satu kepuasan tersendiri. Saya ingat mertua saya yang mengatakan begini pada waktu suaminya meninggal dunia. Dia mengatakan begini, aku sudah lunas melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Sehingga ia melayani sampai akhir tanpa ngomel. Bapak-bapak yang setuju katakan, awas sampai rumah habislah. Puji Tuhan, saya tidak mau panjang-panjang di situ. Nanti aku dimarahin. Kemudian berikutnya, cara mengamalkan kasih suami kepada istri. Efesus 5 ayat 25 sampai 26. Hai suami, kasihlah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya, untuk menguduskan sesudah ia menyucikan dengan memandikannya dengan air dan firman. Kalau saya membaca ayat ini sekalian, maka saya menangkap begini. Ini dalam suami mengamalkan kasih kepada istrinya itu banyak diwarnai rela berkorban demi kebahagiaan istri. Rela berkorban demi kebahagiaan istri. Jadi memang maksud dan tujuannya ingin menyenangkan istri, ingin menyelamatkan istri. Wanita itu memang berbeda dengan laki-laki. Kekhawatiran itu menjadi bagian dalam kehidupan wanita. Kalau tidak percaya, cobalah sekalian. Satu hari jangan dikasih uang dan dompet istri kosong. Itu hati kekhawatiran itu nampak sekali. Karena kalau dompet itu kosong, itu bagi wanita itu satu masalah seperti dunia meruntuh adanya. Oleh karena itu, sebagai bukti kasih suami pada istri, sering-seringlah buka dompet istri. Kalau uangnya sudah menipis, tambahlah tanpa diminta. Istri-istri, amin. Seperti itu, sehingga sukacita itu tidak padam. Itu akan terus ada, mengalir, karena dia dipuaskan oleh kasih sang suami. Dan anak-anak pun akan menikmatinya. Dan ini akan terjadi dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Dalam Efesus pasal yang kelima ayat 28 dikatakan, demikian juga suami harus mengasihi istrinya sama seperti tubuhnya sendiri.
Siapa yang mengasihi istrinya, mengasihi dirinya sendiri. Berarti sekalian, kalau kita mau mengamalkan kasih itu kepada istri, ukurannya adalah bagaimana kita memperlakukan diri kita. Jadi kalau suami itu tidak suka dimaki, maafkan, jangan pernah memaki istri. Kalau suami tidak suka, tidak dipercaya, maka jangan memperlakukan istri dengan tidak dipercaya. Jadi pertimbangannya seperti itu. Oleh karena itu sebelum kita melakukan sesuatu kepada istri, pasangan atau anak-anak kita, kita akan melihat diri kita lebih dahulu. Kalau aku diperlakukan seperti itu, senang enggak ya? Wah, aku enggak senang. Kalau gitu jangan memperlakukannya. Nah, kalau kita bisa berbuat seperti itu, pasti kita tidak akan pernah clash dengan pasangan hidup kita. Sebaliknya, kita akan melihat indahnya kebersamaan itu. Puji Tuhan. Cara anak-anak mengamalkan kasih itu dalam keluarga. Katakan anak-anak, di sini ada anak-anak kan ya? Ada. Anak-anak, taatilah orang tuamu dalam Tuhan karena ia adalah hal yang benar. Hormatilah ayah dan ibumu. Ini adalah perintah pertama yang disertai dengan janji. Supaya hidupmu baik dan kamu akan berumur panjang di bumi. Jadi anak-anak itu harus menghargai jerih payah orang tua yang sudah membesarkan, menyekolahkan sehingga bisa menjadi sosok manusia yang berhasil dan berguna bagi diri sendiri, nusa dan bangsa, dan khususnya kepada Tuhan. Oleh karena itu berterima kasihlah kepada orang tua saudara. Di dalam konseling pranikah sekalian, seringkali saya pesan sama calon mempelai itu begini. Ya, sekarang kalian sudah mandiri, sudah meninggalkan keluargamu. Oleh karena itu jangan pernah lupa memberi tanda kasih kepada kedua orang tuamu. Walaupun orang tuamu itu tidak membutuhkan semuanya itu. Tetapi kalau kita sebagai anak bisa memberikan sesuatu kepadanya, itu merupakan sesuatu yang positif. Sehingga orang tua itu akan rasa senang. Ternyata anakku tahu membalas kebaikan orang tuanya. Ini benar. Saya melakukan itu sekalian. Sehingga pada waktu saya masih dalam pelayanan di Salatiga, hidup pas-pasan, tetapi setiap bulan saya harus sisihkan sekian untuk orang tua. Tidak pernah tidak. Dan orang tua sangat senang dengan hal itu. Walaupun sebenarnya jumlah yang diberikan itu tidak ada artinya. Tetapi mereka melihat perhatian itu jauh lebih penting daripada jumlah. Dan ini perlu kita kembangkan dalam kehidupan rumah tangga kita. Sehingga ada sukacita. Sukacitaku adalah sukacitamu. Ini selalu harus kita kembangkan. Hormatilah orang tuamu. Cara orang tua mengamalkan kasih kepada anak-anaknya. Efesus 6 ayat yang keempat. Bapak-bapak, ya di sini disebut bapak-bapak bukan berarti ibunya lepas ya. Enggak, karena ini dikaitkan dengan adat istiadat daripada orang Israel. Jadi mereka itu selalu bapak itu menjadi pemimpin, tetapi di situ termasuk ibu juga. Bapak-bapak janganlah memicu anak-anakmu untuk menjadi marah, tetapi besarkanlah mereka dalam disiplin dan nasihat Tuhan. Kolose pasal 3 ayat 21. Hai bapak-bapak, janganlah sakiti hati anak-anakmu supaya jangan tawar hatinya. Pada waktu penyerahan anak, maka saya berjumpa dengan ayah ibu yang masih muda. Kemudian saya tanya kepada mereka, ini firman Tuhan seperti ini. Nah, kira-kira kalau kita mau melakukan firman Tuhan terhadap anak-anak kita,
apa yang mesti saya lakukan, Bapak Ibu lakukan ya. Banyak yang berpikir diam, tidak jawab-jawab. Tidak jawab-jawab, karena mereka tidak tahu loh sekalian. Kemudian saya mulai pandu mereka. Kalau you dimarahin sama ayahmu di depan umum, you sakit hati enggak? Oh iya dong, aku malu di depan teman-teman. Lah, you lakukan enggak terhadap anakmu? Langsung mereka menunduk loh sekalian. Ternyata itu kadang-kadang kita tanpa sadar, tanpa sengaja, kita menegur anak kita sendiri di depan umum. Itu sama dengan mempermalukan mereka. Ada yang menjawab waktu itu, iya tapi dia salah. Oke, dia salah. Bawa pulang nanti di rumah baru dikerjain. Jangan di depan umum. Sebab itu mempermalukan dia. Nanti jadi bahan ejekan dari teman-temannya. Dimarahi bapaknya. Dan lain sebagainya. Itu membuat mentalnya down sekalian. Kemudian hal yang lain lagi saya tanya. Kalau kamu sekolah ini dibanding-bandingkan dengan kakakmu atau dengan anak tetangga, kira-kira marah enggak? Oh ya pasti marah. Nah terus bagaimana dengan anakmu ini? Pernah enggak you banding-bandingkan kakak atau adiknya? Pernah tuh Pak. Nah, berarti itu sesuatu hal yang tanpa sengaja kita sudah menyakiti hati mereka. Memang mereka tidak akan berontak, melawan dan memukul kita, tetapi hatinya terluka. Jadi tanpa disadari, walaupun maksud kita baik, tujuan baik, supaya anak kita mau belajar lebih sungguh-sungguh dan lain sebagainya, tetapi caranya salah. Dan itulah menyebabkan mereka sakit hati. Dan jangan heran jika nanti mereka besar suka berontak, suka melawan. Ya ingin membalas, menyakiti hati bapak ibunya. Oleh karena itu hati-hati, dan masih banyak lagi hal-hal yang bisa menimbulkan sakit hati dan kekecewaan. Tapi efeknya sekalian, yaitu membuat anak kita itu jadi tawar hati. Tidak ada gairah. Lebih baik, firman Allah mengatakan, yaitu mereka dalam disiplin dan nasihat Tuhan. Disiplin dan nasihat Tuhan. Kalau di dalam terjemahan yang lama katakan dalam dididik dengan ajaran Tuhan. Bapak-bapak, siapa yang setiap sore mengajak anak-anak baca Alkitab bersama-sama? Ini sesuatu hal yang perlu untuk kita lakukan. Siapa yang selalu berdoa untuk anak-anaknya dengan sengaja suaranya cukup besar, mengatakan, Tuhan hari ini aku mau berkat-Mu untuk si Anton, untuk si Shirley, bukan Shirley Wonder ya, tapi untuk anak-anak kita. Maka pada waktu anak-anak kita itu mendengar namanya disebut, masuk ke hadirat Tuhan, itu merasakan sesuatu yang nyaman bagi dia. Aduh, aku didoakan sama papa dan mama. Masih ingatkan lagu itu? Di dalam doa ibuku namaku disebut. Dan itu sesuatu hal yang sungguh menyenangkan sekalian. Dan itu akan menanamkan sesuatu yang sangat indah dalam hati mereka. Sehingga ada sukacita di dalam mereka. Haleluya, puji Tuhan. Saya tidak akan berpanjang-panjang dengan saudara, dan slide terakhir mengatakan begini. Ya, berani sudah mengatakan, hore kami sudah berhasil. Itu harus terjadi di dalam kehidupan rumah tangga. Sehingga kita bisa ada kebanggaan, kita ada sukacita. Dan saya yakin kalau ini terjadi sekalian, maka hidup kita, rumah tangga kita akan menjadi berkat bagi banyak orang.
Jadi apa yang dikatakan dalam Filipi pasal 4 ayat 4-7 itu benar-benar tergenapi dengan baik. Nah, kesimpulannya sekalian, jadi sukacita merupakan cerminan keluarga yang bahagia. Cara untuk menuju ke sana harus lewat jalan memiliki impian, membangun sukacita bagi seluruh keluarga. Dan yang ketiga, untuk mencapai sukacita bersama, ikutilah petunjuk-petunjuk firman Tuhan. Mari kita akan berdoa. Kami memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan, karena Engkau sangat dahsyat dan luar biasa. Kami benar-benar sadar bahwa adanya rumah tangga keluarga ini merupakan gagasan Tuhan, yaitu pada waktu Engkau memberikan Hawa kepada Adam. Dan pasti maksud dan tujuannya adalah untuk kebahagiaan dan bukan untuk yang lain. Tetapi karena dosa ya Tuhan, maka membuat rumah tangga yang memiliki tujuan yang mulia dan manis serta indah itu jadi rusak. Oleh karena ya Bapa, bagi anak-anak-Mu yang sudah mengenal Engkau, biar Roh Kudus akan terus menuntun mereka, sehingga sukacita suami menjadi sukacita istri, sukacita orang tua menjadi sukacita anak-anak, sukacita anak-anak menjadi sukacita orang tua, dan selanjutnya. Oleh karena ya Bapa, biarlah Tuhan akan tolong kami, biarlah semua kekurangan dan kelemahan yang itu terjadi, Tuhan akan menuntun dan membimbingnya, sehingga kami dapat membenahinya. Oh Bapa, kami sungguh bersyukur. Oleh karena berkatilah setiap keluarga, setiap rumah tangga, hikmat akal budi akan ada bersama-sama mereka, dan roh taat kepada Tuhan itu dominan atas hidup mereka semuanya. Puji dan syukur karena kuasa kasih-Mu Tuhan. Dan sekali lagi hamba memohon berkat-Mu turun atas semua umat-Mu ini Tuhan, sehingga nama-Mu akan dimuliakan di dalam setiap rumah tangga Kristen, khususnya untuk jemaat di tempat ini Tuhan, sehingga orang luar akan melihat Kristus ada di tengah-tengah keluarga kami. Puji dan syukur buat kebaikan ini. Dan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami serahkan semuanya ini. Sebelum mimbar saya kembalikan sekalian, kalau ada di antara Bapak Ibu yang mengatakan, Pak Simon tolong berdoa untuk aku, saya tidak akan tanya apa masalahnya, tetapi Tuhan tahu saya hanya butuh saudara mengangkat tangan, kemudian saya akan berdoa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, saya melihat tangan-tangan itu. Baik, saya akan berdoa. Bapa, Kau melihat tangan-tangan yang diangkat dari antara anak-anak-Mu. Kau tahu apa yang menjadi pergumulan hidupnya. Kau tahu apa yang sedang dihadapinya. Kau tahu suasana rumah tangganya. Oleh karena itu ya Bapa, kami memohon kuasa Roh-Mu akan turun di tengah-tengah mereka. Biar Roh Kudus akan membimbing dan menuntun. Roh Kudus akan melakukan sesuatu sehingga rumah tangga ini menjadi rumah tangga yang diberkati oleh Tuhan. Hubungan mereka satu dengan yang lainnya semakin indah dan semakin memuliakan Tuhan. Dan kami yakin Tuhan, bila ini semua yang terjadi, maka berkat-berkat lain itu akan turun atas mereka, dan semuanya akan memuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan sekali lagi kami serahkan semua tentang kuasa-Mu, dan hanya di dalam nama Kristus Yesus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.